Halo teman-teman, selamat datang di channel cerita anime manga. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perkembangan Son Gohan dalam serial Dragon Ball. Di video sebelumnya, kita udah bahas Gohan yang lagi melakukan ritual untuk mengeluarkan potensinya oleh Grand Kaioshin. Sementara Majin Buu yang mengeluarkan sisi jahatnya akhirnya dimakan oleh Buu jahat dan berubah menjadi bentuk yang lebih kuat, yaitu Super Buu. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, cek link di deskripsi video ini ya. Super Buu yang mencari petarung kuat tiba di istana Dewa Bumi Dende, tempat Piccolo, Goten, Trunks, dan yang lainnya berlindung. Ia mampu merasakan dan mencari ki semua orang, dan ia merasakan di istana tersebut ada orang kuat yang mampu melawannya. Kemudian Piccolo bernegosiasi dengan Super Buu sambil mengulur waktu, menyuruh untuk membunuh orang bumi karena Piccolo merasa bisa menghidupkan kembali dengan Dragon Ball. Ia juga menyuruh Krillin untuk membangunkan Goten dan Trunks dan meminta mereka berlatih di ruang waktu dan jiwa. Super Buu yang berkeliling sambil melihat ke bawah, kemudian ia menembakkan energi secara acak ke arah bumi. Dan dalam sekejap Super Buu mengklaim bahwa ia telah membunuh semua manusia bumi. Kaioshin yang merasakan sesuatu mengatakan semua manusia bumi telah musnah, namun masih ada yang hidup walaupun dengan luka yang parah. Sementara Gohan yang nahan kesal cuma bisa berdiam diri melihat Grand Kaioshin ketawa-tawa sambil baca manga. Kemudian Gohan mengingatkan Old Kai kalau waktunya udah lewat, harusnya udah selesai. Namun Old Kai mengatakan Gohan masih belum bisa mengeluarkan kekuatan tersembunyinya yang luar biasa walaupun waktunya udah lewat. Mendengar hal itu, Gohan tiba-tiba berdiri dan marah, mengeluarkan energinya yang besar yang mempengaruhi sekitarnya. Ketika Gohan ingin mengatakan kalau ini hanya buang-buang waktu aja, tiba-tiba ia menyadari kalau kekuatannya tadi keluar meluap-luap. Dengan segera, mantan Kaioshin itu menyuruh Gohan untuk duduk lagi dan jangan buang-buang waktu. Gohan pun duduk dan minta maaf. Di sisi lain, Piccolo meminta Super Buu untuk nunggu 1 jam yang ditandai dengan jam pasir. Awalnya Super Buu nggak mau, namun karena ada intervensi dari Videl yang merupakan anaknya Mr. Satan, akhirnya ia menunggu sambil melihat jam pasir. Kemudian Goku menyatakan bahwa Ki Majin Buu telah lenyap dan Shin juga menyadarinya. Kibit bertanya apakah ia sudah mati. Goku mengatakan bahwa dia nggak tahu dan dia juga nggak bisa merasakan Ki Goten dan Trunks, tetapi nggak tampak seperti mereka bertarung. Gosen sama mengatakan bahwa mereka telah bertarung di dimensi lain. Goku nggak ngerti apa yang dimaksud, tetapi kemudian ia menyadari bahwa itu adalah ruang jiwa dan waktu. Dia bertanya-tanya mengapa mereka bertarung di sana, dan Gosen sama menjelaskan bahwa Piccolo membawa Majin Buu ke sana dengan beberapa alasan. Tiba-tiba, Goku menyadari bahwa Ki Majin Buu telah kembali, artinya ia telah keluar dari ruang jiwa dan waktu, tetapi Goku nggak merasakan Ki Goten dan Trunks. Goku penasaran apa yang udah terjadi di sana. Mendengar hal itu, Gosen sama secara ajaib membuat sebuah bola kristal dan melemparkannya kepada Goku dan Shin agar mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi di bumi. Goku melihat ke dalam bola kristal dan tercengang bahwa dia bisa melihat istana dewa. Di sana Buu mengubah semua orang menjadi coklat dan menelannya untuk memuaskan laparnya, yang sangat mengejutkan Goku. Gohan juga ingin tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Goku mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu untuk fokus berkonsentrasi pada ritual. Tiba-tiba Goten dan Trunks dalam wujud fusion Goten Super Saiyan 3 bersama Piccolo keluar dari ruang jiwa dan waktu. Mereka kaget mengetahui bahwa semua orang di sana telah dimakan oleh Buu dalam wujud coklat, yang membuat Goten marah dan menyerang Super Buu. Gotenks terlihat mendominasi dalam pertarungan. Buu pun terkena serangan kuat dari Gotenks. Namun, karena Buu bisa recovery dengan cepat, ia dapat segera pulih kembali. Ketika Super Buu mulai terdesak dan Super Gotenks bersiap melakukan serangan terakhirnya, tiba-tiba ia kembali ke wujud aslinya. Setelah wujud Super Saiyan 3 Gotenks berakhir, Goku meminta Gosen sama untuk cepat menyelesaikan ritualnya karena anak-anak sekarang benar-benar menjadi lemah melawan Super Buu. Gosen sama mengatakan bahwa Gohan bisa pergi karena dia sudah selesai dari tadi sekitar 5 menit yang lalu.
Gohan bertanya mengapa dia nggak mengatakan itu sejak awal, dan Gosensu sama mengatakan bahwa dengan cara ini agar lebih dramatis. Gohan menyadari bahwa dia harus buru-buru dan bertanya bagaimana cara dia mengakses kekuatan tersembunyinya. Gosensu sama mengatakan caranya sama aja seperti ia berubah menjadi Super Saiyan. Kemudian segera ia melakukannya di realm Kaioshin, dan seketika dataran di sekitarnya pun hancur terkena dampak dari Ki Gohan. Gohan telah melakukannya, namun penampilannya nggak berubah, tetapi kekuatannya mengalami peningkatan yang luar biasa. Shin mengatakan bahwa mereka harus segera pergi ke bumi, tetapi Kibit mengatakan bahwa dia akan membawa Gohan sendirian, setelah itu langsung balik ke dunia Kaioshin. Kibit nggak mau mengganggu pertarungan Gohan dengan Super Buu. Goku merasa bersalah karena nggak bisa membawa Gohan sendiri dan berharap bisa melihatnya tumbuh dewasa. Dia mengatakan bahwa mereka nggak akan bertemu lagi sampai Gohan mati. Kemudian Gohan memeluk Goku dengan erat dan berpamitan dan kemudian pergi bersama Kibit. Namun, setelah Gohan pergi bersama Kibit, Grand Kaioshin ngedumel karena Gohan lupa berterima kasih kepadanya yang sangat berjasa kepada Gohan. Gohan sampai di bumi, namun sebelum Kibit pergi, Gohan meminta Kibit untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sama seperti ayahnya. Sebelum pergi, Kibit mengatakan bahwa dia akan mendoakan Gohan dari dunia Kaioshin, dan Gohan meminta untuk menyampaikan salamnya kepada dua Kaioshin. Kemudian Gohan terbang menuju lokasi Super Buu berada. Gohan tiba di medan pertempuran di mana dia menemukan Goten, Trunks, dan Piccolo yang mengungkapkan bahwa semua teman dan keluarga mereka telah dibunuh dan dimakan oleh Super Buu. Gohan awalnya marah tentang hal ini, namun ia merasakan pancaran energi dari mereka. Kemudian Gohan mengumpulkan kekuatan dan sepenuhnya melampaui kekuatan Super Buu serta menghantam monster itu dengan serangannya yang sangat mengejutkan Goten, Trunks, dan Piccolo. Nggak peduli sebanyak apa yang dia coba, Buu nggak bisa memberikan luka apapun pada Gohan, yang dengan mudah menghindari dan menghalau semua serangan Super Buu. Piccolo yang melihatnya sangat kaget dan terkejut. Benar nggak ia adalah Gohan tanpa kekuatan Super Saiyan namun punya kekuatan yang besar? Kemudian Super Buu mengeluarkan pancaran energi yang besar yang ternyata ia akan meledakkan diri. Gohan yang menyadari hal itu terbang menghampiri Goten, Trunks, dan Piccolo dan terbang membawa mereka. Setelah sampai pada jarak yang aman, Gohan mengatakan bahwa Buu nggak mati saat dia meledakkan diri, dan juga dia nggak berusaha membunuhnya dengan itu karena kalau nggak bumi akan hancur. Piccolo mengatakan nggak bisa merasakan energinya sama sekali, tetapi Gohan mengatakan bahwa Buu sedang menyembunyikan energinya dan mungkin ia lagi merencanakan sesuatu. Kemudian Piccolo meminta kepada Gohan untuk menceritakan gimana ia bisa menjadi begitu kuat, dan Gohan pun menceritakan kepadanya. Gohan kemudian bertanya siapa yang memegang Dragon Radar. Trunks menjawab bahwa Piccolo yang memegangnya. Piccolo mengatakan bahwa dengan Dende mati, Dragon Ball akan menjadi batu. Kemudian Gohan mengatakan bahwa Dende masih hidup dan meminta Piccolo untuk merasakan pancaran ki-nya. Kemudian Gohan mengajak mereka untuk pergi ke tempat Dende berada sebelum Super Buu muncul. Di sepanjang perjalanan, mereka menemukan dan membawa Mr. Satan yang kelelahan dan anjing peliharaannya. Gak lama kemudian, mereka melihat Dende yang senang melihat semua orang. Dende menjelaskan bahwa Mr. Popo melemparkannya dari istana saat Buu melarikan diri dari ruang waktu dan jiwa, karena dia harus hidup, dan Piccolo memuji tindakan Mr. Popo yang cepat. Setelah 1 jam berlalu, tiba-tiba mereka merasakan Super Buu mendekat. Gohan mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Buu dan meminta semua orang untuk berhati-hati. Gohan juga penasaran untuk melihat apa yang telah dipersiapkan Buu sebelumnya. Super Buu yang penuh keyakinan tiba dan Gohan berpikir bahwa sepertinya nggak ada yang berubah. Trunks berpikir bahwa Buu hanya mengancam dan akan lari lagi. Buu melihat ke arah mereka dan berteriak bahwa dia ingin bertarung lagi dengan anak-anak itu. Gohan menolak bahwa dia adalah lawan Buu, tetapi Buu bersikeras bahwa dia ingin menyelesaikan pertarungan dengan Goten dan Trunks sebelum melawan Gohan. Gohan bertanya kenapa, tetapi Buu mengabaikannya dan mengatakan bahwa anak-anak itu terlalu takut yang sengaja memprovokasi mereka. Merasa diejek, Trunks dan Goten dengan ceroboh memutuskan untuk menyatu lagi untuk melawan Buu.
terjebak dalam perangkapnya, Gotenks dan Piccolo diserap ke dalam Super Buu yang licik menggunakan potongan tubuhnya sendiri untuk menelan mereka. Super Buu dengan cepat bertransformasi sebelum Gohan dapat bereaksi. Tanduk kepalanya sekarang memanjang sampai ke lutut, mirip dengan rambut Super Saiyan 3, dan dia mengenakan rompi Gotenks. Gohan menyebutnya pengecut karena menyergap mereka, tetapi Buu menyalahkan Gohan karena menjadi terlalu kuat. Buu menjelaskan bahwa saat dia merasakan keberadaan Gohan dari kejauhan, dia menyadari bahwa setengah Saiyan itu mungkin lebih kuat, jadi dia mulai merencanakan untuk menyerap Gotenks untuk menjadi yang terkuat di alam semesta. Namun karena batas waktu kekuatan Super Gotenks, Buu memutuskan untuk menunda selama 1 jam dan menyerap mereka dalam keadaan kekuatan penuh. Buu mengatakan dia akan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat karena batas waktu Gotenks. Gohan mengatakan itu pemikiran yang cerdas dan Buu pintar karena menyerap juga Piccolo. Saat pertarungan dimulai, Gohan berhasil bertarung seimbang dengan Super Buu yang baru. Hingga Buu mengatakan kepada Gohan bahwa belum cukup untuk membunuh Buu dan bertanya apa emang sengaja untuk menguji kekuatan Buu. Gohan menjawab, "Kau bisa membaca pikiranku seperti yang diharapkan oleh Piccolo." Kemudian Gohan pun mulai serius. Gohan mulai nyerang lagi, namun malah terdesak dan terkena serangan telak dari Super Buu. Shin yang menonton pertarungan Gohan bertanya kepada Gosen Sosama apa Gohan bisa mengalahkan Buu, dan dengan enteng Gosen Sosama mengatakan gak tahu. Goku mengatakan bahwa pancaran Ki Gohan menghilang, apakah Gohan udah kalah? Super Buu yang menunggu menembakkan energi beam ke arah reruntuhan dan bertanya kenapa Gohan bersembunyi. Gohan kembali nyerang lagi, namun serangannya gak ada yang kena. Buu yang bisa menghindar terus memanasi Gohan dengan perkataannya, dan Gohan kembali terkena serangan Buu dan jatuh ke tanah. Kemudian Buu menyerang dengan menembakkan Makan Kosapo. Gohan bisa menahannya namun jadi lemas. Dan Gohan kembali diserang lagi. Goku yang melihat itu mengatakan Gohan bisa kalah. Kemudian Gosen Sosama mengatakan Goku aja yang menolongnya. Gosen Sosama akan memberikan nyawanya agar Goku bisa hidup lagi. Shin yang mendengar hal itu, biar ia aja yang memberikan nyawanya. Namun Gosen Sosama menolak karena Shin masih muda, biar dia aja yang berkorban. Gohan menembakkan serangan ke arah Buu dari reruntuhan, namun Buu memantulkannya kembali ke arah Gohan dan menciptakan ledakan besar yang bisa terlihat dari luar angkasa. Super Buu kemudian terbang ke dalam tanah melalui lubang yang tercipta oleh ledakan untuk mencari Gohan. Di dalam tanah, Buu terus memukuli dan menyerang Gohan. Gohan terpental kembali ke permukaan bumi dari serangan Buu, tergeletak di tanah dan terluka parah. Kemudian Dende bergegas mendekatinya untuk menyembuhkannya saat Buu bersiap untuk mengakhiri Gohan. Buu menembakkan serangan energi ke arah Gohan lalu memutuskan untuk membunuh Dende. Dia mengirim serangan ke arah Dende dan Mr. Satan mencoba menembaknya dengan pistolnya, tetapi sia-sia. Untungnya mereka terselamatkan oleh serangan seseorang yang mengalihkan serangan Buu yang ternyata adalah Tenshin Han. Kemudian Super Buu menyiapkan serangan yang mampu menghancurkan seluruh bumi dan menantang siapapun untuk menghentikannya. Pada detik terakhir, Goku muncul setelah menerima sepasang anting potara dan nyawa dari Gosen Sosama dan melemparkan Destructo Disc membelah Buu menjadi 2 dan memotong ujung tanduk kepalanya. Gohan bertanya-tanya bagaimana ayahnya bisa kembali ke dunia lagi. Kemudian bagian bawah Super Buu yang mendarat di tanah di belakang Tien berdiri lagi dan menendang kepala Tien yang membuatnya pingsan. Dan bagian bawah dan atas tubuh Buu bersatu lagi. Buu segera mendekati Goku dan Goku langsung berubah menjadi Super Saiyan 3 dan bertarung.
Tiba-tiba, Buu bertransformasi lagi dan dia menyerupai Piccolo. Goku ketawa karena kekuatan fusion Gotenks udah habis. Jadi Buu berubah bentuk menyerupai Piccolo dan kekuatannya telah jauh berkurang. Akhirnya anting putarannya ketemu dan Gohan bertanya kepada ayahnya apa yang harus dilakukan dengan antingnya. Goku kembali ke bentuk normalnya dan kecewa bahwa sekarang gak usah bergabung pun Gohan bisa mengalahkan Buu. Buu yang kesel lalu tersenyum dan mengatakan bahwa dia memiliki rencana lain jika kejadian kayak gini terjadi. Buu menunjuk pada tanduk kepalanya bertanya pada Goku kenapa dia nggak mengembalikan ke badannya. Bagian yang terputus di tanah kemudian berubah menjadi bongkahan dan tiba-tiba menelan Gohan. Super Buu menyerap Gohan, memberinya kekuatan bahkan lebih besar daripada ketika dia menyerap Gotenks. Sungguh kasihan si Gohan ini. Selang beberapa lama, Vegeta datang dari akhirat atas permintaan Raja Yema. Goku akhirnya bergabung dengan Vegeta yang sebelumnya nggak mau, menjadi bentuk baru yaitu Vegito. Singkat cerita, Goku dan Vegeta berhasil menyelamatkan Gohan, Piccolo, Goten, dan Trunks yang sebelumnya dihisap ke dalam Buu. Dan Buu bertransformasi lagi menjadi ke bentuk aslinya yang paling awal yaitu Kid Buu. Itu tadi cerita Gohan di dalam Fusion Saga. Sungguh malang nasib Gohan di saga ini. Gohan yang udah latihan dan melakukan ritual agar kekuatan tersembunyi keluar dan menjadi lebih kuat untuk mengalahkan Buu, ternyata nggak mampu mengalahkan Buu, malah dipermainkan oleh Buu dan menjadi bahan buat Buu agar jadi lebih kuat. Dan ujung-ujungnya Gohan diselamatkan oleh Goku dan Vegeta. Gimana nasib Gohan selanjutnya dan siapa yang akan mengalahkan Buu? Kita akan bahas di video selanjutnya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan share videonya. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.